pelayannya sama murid-muridnya. Tepuk tangan untuk Pak Cek. Mohon izin Pak Guru sebentar ya. Tiba-tiba ada yang pulang mendahului belum waktunya pulang. Itu juga indikasi nanti menuju ke sikap seorang kontot mengurangi waktu belajar. Boleh tidak? Bu, tapi tadi waktunya sudah dipercepat sekian waktu sehingga pulangnya bisa lebih dipercepat, itu lain cerita. Seperti gini, ada jam pelajaran olahraga siang, harusnya kita mulai belajar di 12:30 kan, olahraganya tiba-tiba ditarik ke jam 10, maka yang harusnya pulang di 4:30 sudah pulang di jam 2, itu lain cerita. Jadi artinya jam masuk kita, jam pulang kita harus sesuai dengan aturan. Sekarang berikutnya ada PR. PR itu pekerjaan rumah. Sekarang PR tidak lagi tumpukan soal yang banyak. Bapak Ibu guru tidak lagi memberi soal tumpukan yang banyak, sekian puluh soal, bukan. Tapi tugas-tugas yang bisa dilakukan di sekolah dilakukan di rumah. Bagaimana supaya kita tidak menuju ke arah yang nantinya ketika besar jadi tidak baik, jadi seorang koruptor. Nah, waktu kecilnya beri pondasi karakter yang baik. Oke. Ketika guru menjelaskan, ibu kepala sekolah menjelaskan, betul-betul didengar, disimak. Bu, ada tugas di rumah, tahu-tahu lupa mengerjakan. Datang ke sekolah ke teman, kamu dikerjakan nggak tugasnya? Kamu dikerjakan nggak PR-nya? Kemudian kita nyontek tuh tugasnya. Jujur sama ibu, masih adakah yang suka nyontek pekerjaan temannya? Ada atau tidak? Ibu lihat nih, yang jujur maka kedipan matanya itu beda, yang bohong berkedipnya juga beda. Ibu sudah menjadi guru dari sejak tahun 1987. Ketika orang tua kalian belum lahir, ibu sudah jadi guru. Maka ibu tahu mana yang jujur, mana yang berbohong. Ibu, aku malu mau mengakui sekarang. Nanti aja ya, aku datang ke ruangan ibu, aku mau ngaku. Dan insya Allah tidak diulang lagi. Alhamdulillah. Jangan sampai ada yang membiasakan nyontek pekerjaan teman. Sekarang di sekolah, dengarkan baik-baik. Di sekolah bukan mengejar angka nilai, angka 100 kah, angka 95 kah, angka 90 kah, bukan itu lagi yang dituju. Tapi yang dituju di sekolah adalah mendapatkan nilai kejujuran, mendapatkan nilai tanggung jawab, mendapatkan nilai kemandirian. Mendapatkan angka mah mudah. Kalau kita sudah jujur, sudah bertanggung jawab, sudah mandiri, dan pasti pinter. Ayo kalau itu jujur, jadi gak ada anak pinter. Aku mau jujur tuing, jadi kan nilai aku tidak begitu. Maka sekarang tidak boleh lagi ada yang nyontek pekerjaan teman. Pernah nggak melihat orang yang tidak tinggal di rumah? Bajunya kotor, rambutnya gimbal, tidur di emperan di pinggir jalan. Na'udzubillah min dzalik. Sukses dalam kehidupan ketika kita bisa bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan menjadi benalu untuk orang-orang di sekitar kita. Benalu itu artinya nempel nih. Pohon benalu pernah melihat mungkin ya? Ini pohon jambu. Tiba-tiba ini kan pohonnya nih. Kemudian itu apa ya, dahannya. Kemudian ada rantingnya. Nah, di dahannya atau di rantingnya nempel lah pohon benalu.
memakan makanan yang disiapkan untuk pohon jambu. Maka dalam pelajaran IPAS di kelas 654 dijelaskan tentang simbiosis. Sudah pernah mendengar simbiosis? Ada berapa simbiosis yang harus diketahui? Minimal 3 yang harus tahu. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme, satu diuntungkan, satu dirugikan. Simbiosis komensalisme, tidak menguntungkan tapi juga tidak merugikan. Hidup kita jangan sampai terjadi simbiosis parasitisme, di mana kita merugikan orang lain atau kita dirugikan oleh orang lain. Koruptor merugikan tidak? Merugikan. Indonesia ini kaya raya dengan sumber daya alamnya. Dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak harta kekayaan yang Allah siapkan untuk bangsa kita. Tapi kenapa bangsa kita masih ada yang nganggur, ada yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan? Karena tadi ada salah satu unsur, ada salah satu bagian yang merugikan negara, merugikan rakyat. Makanya kita dari sejak kecil, tadi masih ada beberapa yang kesiangan, ketika hari Senin masih ada beberapa yang kesiangan. Nah, kesiangan itu bisa diperbaiki atau tidak? Bisa. Kalau siangnya karena bangun kesiangan, berarti bangunnya jangan kesiangan. Kalau kesiangan karena macet di jalan, perhitungkan macet itu berapa menit. Ini ibu sedang mengingatkan diri sendiri, karena ibu pun kadang-kadang kesiangan karena rumah di Cibiru, melewati bundaran Cibiru sangat macet, kesini kadang-kadang di Riung Bandung juga macet. Maka ibu harus memperhitungkan berapa menit harus berangkat. Dan ternyata Pak Guru, ya ketika kita tidak kesiangan, nikmat sekali rasanya. Ketika kita kesiangan, pernah nggak kesiangan? Masuk ke dalam kelas, orang lain sudah pintar apa hari ini, kok aku merasa yang paling bodoh hari ini? Pernah nggak merasa begitu? Padahal teman juga belum dapat ilmu apa-apa hari itu. Jadi kesiangan jauh lebih tidak enak dibanding yang datang lebih awal. Yuk, maukah datang lebih awal lagi? Tapi jangan sampai ibu aku mau datang lebih awal, jam 5 sudah di sekolah. Jangan, belum siap sekolahnya. Masuk jam 7, upayakan jam 7 kurang 10 paling lambat sudah ada di sekolah. Bu, kuatnya jam 7 kurang 2 tidak apa-apa. Tapi kalau datangnya jam 7 pasti pintu gerbang, sementara orang lain jam 7 sudah ada di kelas, tetap terkesan terlambat. Nah, ada cerita. Ini kalau cerita ini dilakukan oleh kita, nanti indikasi kedepannya bisa jadi dia akan menjadi seorang koruptor ketika punya kesempatan untuk korupsi. Kita nggak boleh. Tadi korupsi waktu tidak boleh, korupsi harta juga tidak boleh, korupsi apapun yang merugikan orang lain tidak boleh, dan tidak ada korupsi yang menguntungkan. Si Ibro, maaf, ibu berceritanya menggunakan tokoh Sunda khas. Ibro itu kan orang Sunda ya, Bu Guru ya. Ibro sekolah sekarang duduk di kelas 4. Di hari Jumat kata Ibro kepada temannya, yuk nanti pulang sekolah kita main ke kebun Bapak Udin. Maaf kalau ada yang kakeknya Udin, bapaknya, nggak usah ditertawakan, nggak usah. Nggak boleh mentertawakan nama orang, tidak boleh menjelek-jelekan nama bapak orang lain, ibu orang lain. Nggak usah dijadikan bahan bercandaan, karena bercanda seperti itu pun nanti ujung-ujungnya akan menciptakan sikap yang tidak baik. Oke. Yuk nanti kita ke kebun Pak Udin. Kebetulan jagungnya sedang ranum-ranumnya, sedang enak-enaknya kalau dibakar. Kata teman-temannya, tidak mau, karena saya sudah berjanji kepada ibu, kepada bapak ibu guru, pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tidak kemana-mana dulu. Kalaupun nanti kemana-mana harus seizin mama dan bapak. Gak ada yang mau ikut Ibro tuh. Kata Ibro, peduli amat, orang lain gak ada yang mau berangkat sama aku mah mau berangkat. Pulang sekolah, Ibro pergi ke kebun Pak Udin. Ternyata di satu celananya dia bawa bensin itu apa ya, paneker ya, tahu paneker? Korek api.
Tapi yang korek api bukan korek api apa itu namanya? Kalau korek api makan yang dari kayu. Apa namanya? Dia tadi, tapi bukan bensin yang diisikan ke kendaraan, bensin gitu kan. Nah, ternyata di sakunya dia bawa bensin. Sampailah di kebun, betul saja jagungnya besar-besar, sedang enak-enaknya kalau dibakar. Pertama dia menyiapkan dulu untuk pembakaran yang ngumpulin ranting-ranting pohon yang kering, dibakar dengan dibawa bensinnya. Ternyata dia sudah berpikiran jahat. Ke kebunnya memang bukan hanya sekedar melihat jagung, tapi dia mau bakar jagung. Dibikinlah semacam apa ya, tungku dari ada batu-batu di situ. Dia ambil satu, kalau bahasa Indonesia sama, tongkol jagung, ya. Dia ambil satu tongkol jagung, dikupas, dibakar. Udah matang, dia makan. Belum kenyang, ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Tahu-tahu perutnya terasa panas. Wah, perutku jadi panas. Gimana aku nggak bawa minum? Dia ingat di sebelah bawah kebun ada sungai. Dia lari ke sungai. Wah, airnya jernih banget ini. Aku bisa minum. Diminumnya air sungai. Saking panasnya perutnya. Wah, sekalian saja aku mandi. Dilepaslah bajunya, dilepaslah singlet dan silinya, dilepaslah kaos kaki dan sepatunya. Tasnya dia simpan di dekat batu besar di pinggir sungai. Dia berendam, sambil berendam menyelam, dia minum. Enak, perutku sekarang jadi dingin. Keasikan berendam, dia melelot, begitu terus lagi. Astagfirullahaladzim, ini kenapa mataku gelap? Ternyata apa? Matahari sudah tenggelam. Dari pulang sekolah yang di kebun dan di sungai, gak berhenti sampai lupa mataharinya sudah terbenam. Dia ketakutan sendiri. Wah, ambil baju, ambil celana, segala macam, terburu, gerasak gerusuk. Yang kata kita di SDN 244 Guru Minat tidak boleh gerasak gerusuk, karena kalau gerasak gerusuk mencelakakan orang lain. Ya, pulanglah. Begitu sampai di rumah, ada langsung nama panggil mamanya itu bukan mama, apalagi panggilnya jadi momi, enggak. Udah itu. Ditendang pintu, wah, tendang pintu. Begitu dia masuk, rumahnya gelap gulita. Dia lempar sepatunya, dia lempar kaos kakinya, dia lempar bajunya, kemudian dia lari ke kamar, nyungsep. Karena di rumah nggak ada siapa-siapa, takut katanya. Nyungsep. Ternyata emaknya sama bapaknya sedang ke masjid. Emaknya bapaknya cuek juga. Ibunya belum pulang, biarin aja, nggak ada juga pulang. Ya kok kayak gitu ya. Kalau orang tua kita belum pulang pasti dicari ya. Itu ibunya nggak dicari kayaknya. Nah, mamanya pulang dari masjid, dinyalakanlah apa ibu guru namanya, pelita ya, damar. Sempol kata orang Sunda, karena tidak ada listrik, kebetulan itu di kampung. Dilihat ibu sudah pulang, pagi mungkin kakinya kotor, kagak cuci kaki tadi kan, dia lari terbirit-birit gitu kan. Darah dibiarkan. Tuh emaknya juga ngebangunnya si ibu, nggak ditanya dia lapar kah atau tidak, disuruh cuci kaki atau tidak, dibiarkan saja. Gara-gara udah tidur. Pas pagi-pagi kata emaknya, Ibra, bangun. Ibra, bangun. Kamu kenapa? Ibra, kamu mau sekolah atau tidak? Mau, tapi masih ngantuk. Lanjut dia tidur. Kata emaknya, terserah. Emak mau nyucinya ternyata harus ke sumur umum, tidak punya sumur di rumahnya. Tanya nenek kakek dulu waktu mudanya, belum ada kamar mandi di rumah tuh. Kalau nyuci harus ke sumur umum, di kolam orang lain mungkin. Nah, ditinggalkanlah tuh Ibro sama emaknya. Terus tiba-tiba Ibro melihat jam. Halah, sudah jam 7:30. Halah, hari ini ada ulangan. Halah. Jadi sekolahnya sampai hari Sabtu. Kan kemarin Jumat nih, dia ke kebun tuh. Ini hari Sabtu, ada ulangan bahasa Sunda kebetulan. Dia loncat dari tempat tidur, pergi ke dapur,
Kan tadi di rumahnya nggak punya sumur, tapi ada ember berisi air. Colek, cair, nah enak jadi cair, jadi ke bahasa Sunda. Colek air, serut serut ke mata. Colek air, serut serut ke mata. Colek air, curuk 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 curuk. Nggak pakai sikat, pakai ini aja. Nggak mandi, kesiangan dia. Pakailah baju, pakailah celana Ibro laki-laki perempuan. Gak mungkin kan Ibro perempuan ya. Pakai kaos kaki, pakai sepatu. Akhirnya dia berangkat lah. Ma, nggak ada yang nyamper, mainnya nggak ada. Lagi kemana tuh tadi mainnya? Nyuci ke sumur umum ya. Ma, Ibro berangkat. Assalamualaikum. Kacau, lu tak pantau. Wow, tapi kamu tak pantau. Berangkatlah dia ke sekolah dengan santainya, tasnya disimpan di punggungnya, jalan. Setiap ketemu orang itu orang senyum. Kata Ibu, kok senyumnya sama aku? Biasanya aku nggak pernah disenyumin. Berarti sebenarnya dipecat dulu ke batu gimana cara dia jalan sendiri? Oke. Jalan lagi, senyum lagi, yang ini agak senyumnya agak lebar sedikit. Jalan lagi. Ini hari ini kenapa ya? Kayaknya aku kegantengan gara-gara kemarin mandi di sungai. Semua yang melihat Ibro senyum, semua yang melihat Ibro senyum. Dan Ibro jadi GR bahwa hari ini aku berangkat ke sekolahnya ganteng lebih dari biasanya, makanya semua orang senyum. Nah, sampai di sekolah sudah pukul berapa? Pagi sudah menjelang pukul 8. Orang lain sudah masuk dari jam 7. Diketuklah pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kebetulan gurunya bapak-bapak jadi Pak Guru. Sama Pak Guru dibukalah pintu. Tutup lagi sama Pak Guru pintunya. Kata Ibro, benar hari ini aku benar-benar ganteng. Biasanya kalau aku terlambat langsung dibuka pintu sama Pak Guru. Kenapa kamu kesiangan? Sekarang coba begini Pak Gurunya. Tutup lagi. Ketuk-ketuk lagi. Assalamualaikum. Buka lagi sama Pak Guru. Tutup lagi. Kenapa ini Pak Guru kok malah senyum-senyum, senang banget lihat aku. Akhirnya begitu salam yang ketiga dipersilakan Ibro masuk. Bro, silakan masuk. Berdiri di depan kelas. Semua teman-temannya yang sedang ulangan bahasa Sunda tadi tiba-tiba mendongakkan wajahnya dan melihat Ibro. Nah, senyum. Kata Ibro, tenang teman-teman. Nanti kalau mau minta tanda tangan sama aku kasih tanda tangan. Sama banget tuh. Ya, oke. Nah, teman-temannya nunduk lagi, tapi penasaran ngintip-ngintip lagi. Teman-teman, sebegitu bahagiakahnya melihat aku? Iya, kata teman-temannya. Tapi sampai gini, iya. Nah, senyum kan kata Pak Guru tidak boleh mentertawakan orang lain. Tapi dah itu mah mau tertawa nggak bisa ditahan. Ya Allah, mau tertawa takut dosa. Tidak tertawa dah ingin tertawa. Gimana ini gitu kan? Ya. Akhirnya kata Pak Guru, Ibro, coba berdiri tegak. Berdiri tegak. Teman-teman semua perhatikan. Nih teman kalian akan Bapak tanya. Ibro, hari ini penampilanmu kok luar biasa. Iya Pak, maaf. Maklumlah kalau saya kan takbiran memang selalu gaya. Maaf teman-teman ya kalau kalian merasa terlangkahi gayanya olehku. Tahu-tahu kata Pak Guru Ibro, lihat bajumu. Astagfirullahaladzim. Kan semalam bajunya dilempar ke sana ke sini, sepatu dilempar ke sana ke sini. Pas tadi terburu-buru dia ambil baju di gantungan baju yang ada di dapur, ternyata kebaya emaknya yang biasa dipakai oleh saya. Coba lihat celanamu. Astagfirullahaladzim. Ternyata celana komprang kalau tiba panas kawan beri. Astagfirullahaladzim. Yang tadinya dia sombong, itu jadi maaf Bapak, aku semalam menghafal sampai malam. Jadi tidurnya terlalu larut malam. Tadi kesiangan. Teman-teman gini, pasti si Ibro kemari ke kebunnya Pak Udin dan ngajak aku juga. Kata Pak Guru, tidak boleh
bergunjing tentang temanmu. Biar bapak saja yang nanya. Lihat sepatumu, ternyata sepatunya di dalam kaos kaki. Kebayang nggak? Sepatu di dalam kaos kaki. Jadi dia pakai sepatu dulu, baru dipasangin kaos kaki. Astagfirullahaladzim, pantesan gak dipasang kaos kaki susit. Saking semangatnya jadi susit. Sulit sekali. Ternyata sepatu dulu. Kebayang nggak pakai sepatu dulu baru di kaos kaki? Ibro, nih bapak punya cermin kecil, biasa dipakai praktek untuk pelajaran IPA. Kamu bercermin. Astagfirullahaladzim, ini belepotan bekas jagung. Giginya penuh dengan cehil jagung. Apa tadi tuh mandi kalau kosrok. Astagfirullah. Nah, contoh seperti itu dari tindakan yang salah satu titik akan salah seterusnya. Demikian juga kita, generasi bangsa Indonesia di tahun 2045 Indonesia harus mencapai masa keemasannya Indonesia. Kalau bibit-bibitnya sekarang belajarnya kesiangan, sedang belajarnya gelisah, mau bagaimana menjadi penerus bangsa yang jadi mendapatkan fase di mana Indonesia mengalami masa keemasan. Nah, tadi kita tidak boleh telat datang ke sekolah, tidak boleh pulang kabur dari sekolah. Ibu guru alhamdulillah murid-murid kita nggak pernah ada yang kabur ya dari sekolah. Kalau yang telat mungkin ada beberapa ya, ada 1-2. Tapi insya Allah mulai hari besok, kita kan besok ada ekskul kuliah, tidak ada yang kesiangan. Dan tadi tidak boleh nyontek pekerjaan teman, karena itu nyontek juga bibit-bibit korupsi. Korupsi apa? Korupsi otak, gak mau mikir. Biar orang lain mau mikirnya. Nah, seperti ya. Oke? Semua paham? Paham. Kita berjanji dulu yuk, tapi dari hati yang paling bersih, dari pikiran yang paling positif. Dengarkan kata-kata ibu, ikuti, semoga berkenan di hati kalian semua. Ya Allah, ya Tuhanku. Ulangi, duduk tegak semuanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Bimbinglah hatiku. Bimbinglah hatiku. Bimbinglah pikiranku. Bimbinglah pikiranku. Bimbinglah jasmani dan rohaniku. Bimbinglah jasmani dan rohaniku. Di masa kecil ini Di masa kecil ini akan mempersiapkan diri akan mempersiapkan diri menjadi pribadi menjadi pribadi yang jujur, yang jujur, tidak melakukan kesalahan tidak melakukan kesalahan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan aku Jadikan aku bagian dari bagian dari masa keemasan Indonesia masa keemasan Indonesia tahun 2045 tahun 2045 menjadi bagian dari bangsa Indonesia menjadi bagian Indonesia yang menjunjung tinggi yang menjunjung tinggi harkat martabat harta martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga doaku ini Doaku ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.